Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Alwi Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek berjudul Fault Detection System, yaitu sistem pendeteksi jatuh secara real time. Sistem ini memanfaatkan teknologi fisik komputer dan juga deep learning khususnya YOLO versi 8, serta diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web menggunakan Streamlit. Untuk latar belakangnya sendiri, jatuh merupakan suatu masalah serius dalam aspek keselamatan manusia. Menurut WHO sendiri, jatuh merupakan penyebab kematian nomor 2 akibat kecelakaan di dunia. Setiap tahunnya sendiri terdapat 37 juta kasus jatuh serius, dan kelompok yang paling rentan adalah orang tua di atas umur 65 tahun. Respon yang cepat terhadap kejadian jatuh dapat mengurangi risiko cedera hingga dengan 60%, sehingga diperlukan sebuah otomatis berbasis AI yang melakukan deteksi jatuh secara real time. Untuk tujuan dari proyek ini sendiri adalah untuk membangun sistem deteksi jatuh secara real time dengan memanfaatkan teknologi computer vision dan juga deep learning. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang user friendly dan juga dilengkapi dengan alat otomatis ketika kejadian jatuh terdeteksi. Manfaat dari sistem ini antara lain untuk tujuan monitoring pasien di anti jompo atau kesehatan, lalu meningkatkan keamanan anggota keluarga, mendukung keamanan di fasilitas publik, dan juga sisi ekonomi yang lebih terjangkau. Lalu ada tahap pengembangan sistem, di mana sistem ini dimulai dari pengumpulan data yang dilakukan secara manual dan ditambah dengan data dari internet. Untuk penambahan data ini sendiri penting karena jumlah data jatuh yang terbatas dapat mempengaruhi akurasi dari deteksi. Jadi sini saya mengumpulkan data yang saya foto sendiri, berikut pose dari jatuh, berdiri, dan juga duduk, dan lain-lain. Lalu ditambahkan dengan dataset lain karena dataset saya sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, lalu dilakukan preparasi menggunakan Roboflow meliputi labeling, preprocessing, dan juga augmentasi. Seluruh data disesuaikan ke resolusi 512 kali 512 pixel. Model kemudian dilatih menggunakan Google Colab selama 50 epoch dan hasilnya diimplementasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Lalu ada arsitekturnya sendiri, dia menerima input dari kamera, webcam, Druidcam maupun video file, frame video diproses menggunakan OpenCV, kemudian dianalisis oleh YOLO versi 8 untuk deteksi kondisi manusia. Untuk hasil dari deteksi tersebut sendiri menentukan status jatuh dan juga seluruh hasil ditampilkan secara real time melalui Streamlit. Untuk fitur utamanya sendiri ada live video detection untuk pemantauan langsung serta alat fall detection ketika kondisi jatuh terdeteksi. Lalu ada multi camera source memiliki riwayat peringatan dan juga dilengkapi dengan dashboard statistik untuk memantau performa dan hasil deteksi. Untuk demonya sendiri akan saya demokan. Di sini ada model yang saya gunakan. Ini bisa diubah ketika nanti kalian atau Anda menggunakan model yang lebih akurat dengan data yang lebih banyak tentunya. Lalu ada confidence threshold ya untuk mendeteksi sensitivitas deteksi. Lalu di sini ada beberapa macam sumber ya untuk videonya. Maksud saya untuk mengambil datanya baik melalui webcam, video file. Di sini saya akan menggunakan Druid. Saya ganti satu, lalu saya initialize. Ini saya coba ya. Di sini saya normal ya. Ketika saya berdiri, dia juga akan normal. Tapi ketika saya tiduran, dia akan mendeteksi saya sebagai jatuh. Dan di situ juga ada alert untuk deteksi saya. Lalu untuk video dan foto sendiri, saya deploy menggunakan Streamlit Cloud.
tadi. Di sini kita load modelnya dulu. Untuk itu kita browse dulu image yang dipakai, misalnya ini. Kemudian kita akan di tag. Nah, di sini terdeteksi sebagai file ya, udah file fall. Jadi dia terdeteksi sebagai jatuh. Lalu untuk video sendiri, di sini saya akan memakai video saya. Ini bisa diatur berapa fps, thresholdnya kita naikin biar sensitif. Kemudian tunggu dulu. Nah, di sini kelihatan normal. Nah, ini ketika jatuh. Nah, ini fail ya. Jadi dia bisa mendeteksi video, foto maupun webcam. Oke, sudah. Balik ke ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sistem berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil mendeteksi kejadian jatuh dan dapat berjalan secara real time. Sistem ini cocok digunakan untuk monitoring kesehatan khususnya pada kelompok rentan dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti integrasi, notifikasi, dan penyimpanan data. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.